informasi katanya Coach Lee kabarnya nggak bisa mendampingi. Karena kita juga tetap berharap Mr. Lee sembuh. Seperti yang tim Jepang lakukan itu kan juga posturnya juga tidak terlalu tinggi. Ya, apalagi kita di opposite ini, waduh banyak sekali. Numpuk ya. Numpuk opposite, OH kurang. Nah. Ya, kembali di podcast Si Jago Volley dan kali ini kita akan mengintip bagaimana persiapan dari tim U21 karena kali ini di podcast kali ini kita akan menghadirkan tim pelatih dari tim U21 Putra yang akan bertanding di Cina di ajang Under-21 FIVB World Championship 2025. Nah, kita udah bersama dengan dua orang yang juga termasuk dalam dua tim pelatih dari tim U21 Putra yang berhasil lolos melalui kualifikasi FIC U21 yang berlangsung di Surabaya ya. Ada Coach Anwar Sadat dan juga Coach Nur Widayanto. Betul ya? Betul. Nggak ada yang salah ya? Apa kabar Mas Anwar Sadat dan juga Alhamdulillah. Mas Nurwe? Ya. Nah, sudah hadir di tengah kita. Kita pengen ngomongin tentang persiapan dari tim U21 dan kemarin kan lolos ketika kita jalani kualifikasi sebagai tuan rumah ya. Kita ada di 4 besar Asia. Kita bersama dengan Iran, Korea dan juga Jepang. Lolos ke FIVB World Championship. Nah, sejauh ini persiapannya gimana nih Coach Anwar Sadat? Kalau persiapan kita normal aja mengalir. Cuman kita juga ada beberapa kegiatan ya, ada ikut Proliga sama sebelum Ya, kemarin ya, Jakarta Garuda. APC yang Asia juga kita ikut Proliga. Nah, sekarang untuk menghadapi FIB ini kita juga ikut Proliga sama kemarin di Taiwan. Sebenarnya itu Taiwan juga kejuaraan invitational ya. Itu kejuaraan senior juga sih. Ya, kejuaraan senior yang diikutin sama tim dari Jakarta Garuda dan Indonesia U21 ya. Betul. Nah, ini tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya bagaimana persiapan dari tim U21, saya sebenarnya cukup penasaran dan agak sedikit kaget. Informasi katanya Coach Lee kabarnya nggak bisa mendampingi tim Indonesia U21. Nah, mungkin dari Coach Nurwe ataupun Coach Anwar Sadat bisa sedikit menjelaskan ya, apakah Coach Lee nanti akan ikut mendampingi di Cina atau seperti apa? Oke ya, beberapa mungkin seminggu yang lalu saya by WeChat itu sama Mr. Lee, jadi beliau mengabarkan WeChat ya. Insya Allah bulan Juni ini Insya Allah nanti akan bergabung ke Sentul Selatan, tapi untuk waktu tanggalnya itu saya belum tahu, belum dikasih tahu. Oke. Insya Allah bulan Juni ini. Oh, berarti selama masa persiapan nggak didampingin sama Coach Lee? Ini termasuk pas di Invitational kan juga belum ada Coach Lee ya? Betul. Semua serahin ke Sadat dan Nur sama Dodi. Nah, ini case-nya kalau pada akhirnya Coach Lee nggak bisa gabung untuk nanti di FIVB World Championship. Nah, nanti yang akan menggantikan Coach Lee siapa berarti? Kalau info ada, tapi kita juga belum fix 100% ya. Siapa tuh kira-kira? Bisa kasih sedikit bocoran nggak? Mungkin supaya penasaran aja lah, nanti aja lihat nanti. Karena kita juga tetap berharap Mr. Lee sembuh, Mr. Lee datang ke sini karena proses dari awal kan yang pegang Mr. Lee. Betul, dari tahun lalu bahkan ya. Iya, kita udah hampir 2 tahun bareng ya. Jadi harapan kita dan harapan pemain juga Mr. Lee bisa gabung lagi ke sini biar kita yang muda-muda juga cepat ngebantu lah. Intinya itu. Tapi artinya kan sudah ada plan B kan kalau akhirnya Mr. Lee nggak ikut gabung. Ada. Bocorannya Indonesia atau dari luar juga? Lah, aku bingung sih. Bocorannya udah pasti mungkin ini kejuaraannya dunia ya, pasti. Oh, berarti pelatih luar. Oke. Asing juga ya. Wah, asing ini juga. Jadi bikin saya penasaran nih kalau memang akhirnya Coach Lee nggak bisa ikutan gabung karena masih recovery kan. Betul. Kabarnya juga ada masalah kesehatan lah ya dari Mr. Lee dan pada akhirnya harus recovery di negaranya di Cina dan belum tahu akhirnya akan bisa gabung atau tidak nanti di FIVB World Championship. Betul. Walaupun memang sudah di-plan akan ada pelatih pengganti nantinya ya. Oke, dan kalau misalnya kita lihat tergabungkan juga di FIVB World Championship ini kan sama negara-negara yang nggak gampang. Ya, drawing udah ada dari Indonesia U21 bergabung sama Italia, sama Argentina, Tunisia, Prancis, Ukraina. Nah, ini targetnya dari federasi, dari tim pelatih untuk Indonesia U21 gimana? Kalau saya sama tim pelatih kemarin target kita 16 besar ya. Target kita 16 besar. Jadi tapi yang terpenting kita bermain sebagus mungkin di lapangan. Jadi otomatis kalau main bagus nanti hasil akan mengikuti gitu. Oke, tapi kalau ngeliat drawing gimana nih? Coach Anwar Sadat ini ngerasa waduh berat banget ini, Italia ada, Argentina, ya Perancis. Kalau lihat drawing sih emang Eropa ya, Eropa sama Afrika kita juga belum tahu kemampuannya. Ya
kita berharap masuk dulu babak pertama, udah gitu kita ngatur lagi lah di babak selanjutnya gitu. Yang paling utama kita masuk dulu ke babak berikutnya. Masuk 16. Oke, dan nanti kalau di FVC 14 berarti ya? Pemain. Apa pemain? Oh, di FIVB 12 atau 14? 12 ya? 12. Oh, berarti dengan 12 pemain kan juga agak sedikit terbatas ya? Betul. Untuk pilihan dari pemainnya. Ada gambaran nggak pilihan dari pemain-pemain yang akan dipilih nanti? Gambaran udah ada gambaran. Cuma kan kita juga belum bisa memastikan siapa yang 12 masuk karena kita juga nunggu head coach kita. Jadi kita cuman Ini head coach-nya Coach Lee apa yang baru nih? yang saya harapkan Coach Lee dulu lah Coach Lee dulu, karena oke. dia pegang dari awal ya. Jadi dia tahu karakter pemain, kemampuan pemain dia udah pasti tahu. Cuman kita juga udah ada gambaran 80% siapa yang masuk udah tahu. Oh, oke. Tapi sejauh ini ngelihat progres dari para pemain muda kita di Indonesia U21. Nah, ini gimana dari Coach Nurway? Apalagi kan udah 2 tahun ya bareng-bareng bersama dengan Jakarta Garuda di Proliga. Walaupun banyak kalahnya, Iya. tapi kan yang terpenting adalah gimana progresnya. Iya. Dan terlihat ketika ada di level kelompok umur yang sama, kan di U21 kita tembus 4 besar Asia. Nah, sejauh ini Coach Nurway ngelihatnya gimana progres dari anak-anak muda kita? Kalau progres dari segi mental, anak-anak cukup bagus. Soalnya kemarin pas Proliga sama di Taiwan itu kan peserta atau lawan-lawannya kan juga bagus-bagus kan. Jadi otomatis buat modal nanti di kejuaraan dunia nanti. Terus secara teknik juga semakin banyak bertanding, semakin banyak ilmu yang didapat anak-anak. Otomatis seperti itu. Ya, dan memang persiapannya begitu matang ya. Jadi dari tahun lalu pun udah ikutin namanya FEC Challenge Cup. Betul. Terus tahun ini juga ikut Invitational yang ada di Taiwan. Walaupun sekali lagi bukan hasil yang jadi tolak ukur ya, tapi bagaimana progres dari para pemain muda Indonesia U21. Tapi mengenai pemilihan pemain, nah ini juga menarik nih. Dari pemilihan pemain ini, siapa yang akhirnya punya wewenang lebih? Apakah dari head coach atau juga dari federasi atau juga dari tim pelatih? Kita sering banyak ngobrol juga sama Misteri. Misteri juga kita kadang-kadang dipanggil untuk menentukan pemain, untuk pencoretan. Kayak kemarin dari Proliga untuk menuju ke Taiwan itu kan dari Proliga 19 menjadi 14 kita tetap dilibatkan sih. Oke. Dilibatkan kita mau cari mana nih, apalagi kita di oposit ini, waduh banyak sekali Numpuk ya. numpuk oposit, OH kurang, mungkin kita di situ puter-puter bagaimana ini, tapi kita juga masukkan untuk ke Coach Lee, masukkan ini. Nah ini menarik nih, karena opositnya kan kalau kita lihat banyak, akhirnya opositnya dijadiin outside hitter, nih Bras dijadiin outside hitter, ya kan, Haikal juga dijadiin outside hitter. Nah ini gimana pertimbangan dari tim pelatih, kenapa opositnya begitu banyak, terus opositnya malah diganti jadi outside hitter? Karena kita kebutuhan tim juga, tapi sekaligus pas latihan itu kita juga melatih mereka buat prinsip bola pertama. Jadi kita istilahnya mengulang dulu juga. Tadi teknik anak itu kita drill terus, soalnya yang kita nilai seperti Haikal sama Fauzan Ibdas itu punya kelebihan di spike. Jadi kita mau nggak mau harus melatih mereka di prinsip bola pertama. Nah, karena kan ada perbedaan ya antara opposite sama outside hitter kan. Betul. Hitter ini harus receive, Iya. harus terima bola pertama, harus bisa defense. Ini biasanya juga masih jadi kelemahan dari Indonesia U21 kalau kita lihat lawan tim senior kan. Bola pertama kita masih belum benar-benar sesuai yang diharapkan lah gitu ya. Nah, ini kalau dari Coach Anwar Sadat sendiri gimana ngeliatnya? Kalau ya PR kita dari awal emang dari mulai lihat hasil Proliga, terus kemarin di Taiwan juga kelemahan kita tetap di situ. Bola pertama ya? Bola pertama, receive sama bola-bola kecil. Ya, karena opposite semua rata-rata opposite itu. semua. Kenapa kita kadang-kadang nih Bras dijadiin OH? Karena di Pasundan dia pernah melakukan jadi OH. Jadi kita nilai di situ. Terus receive-nya di antara yang lain ya lebih mendingan lah dibanding yang lain. Makanya kita Nibras ke OH-in. Tapi udah ada ini ya, udah ada evaluasi mungkin dari tim pelatih atau udah ada latihan khusus lah supaya bola pertama kita, karena ini kan apa ya, jadi kalau di volley itu bukan hanya nyerangnya aja kan, tapi defense itu yang bakal jadi fondasi. Kita sering melakukan latihan tambahan terutama untuk OH karena di awal kita masuk udah tahu kelemahan kita, ya kita sikat di situ, ditambahin latihan tambahannya terutama bagi
oposit ke OHA. Emang tidak mudah, butuh penyesuaian ya. Cuman Nibras juga punya kelebihan di nyerang karena dia di kiri kan, posisinya Tangannya kidal Kidal ya. sendiri ya. Kidal itu lebih mobile kalau di OHA, kalau di oposit ya di situ-situ aja. Tapi emang ngelihat di PNL juga kebanyakan oposit tuh kidal gitu. Cuman kita mencobalah kita Nibras dibikin di OHA. Ya, karena di posisi oposit kan udah ada Dauda. Satu lagi siapa sih? Imam. Oh Muhammad iya, Faisal. betul. Imam yang Faisal. baru gabung tadi dari Jepang. Ya. Sebelumnya Bang Sumsel Bubble ya. Betul. Oh iya betul, 2 opositnya. Jadi kita punya Dauda, juga punya Imam. Nah makanya sisanya main di outside hitter. Outside hitter. Oke, tapi kalau melihat persiapan sekali lagi, ini udah dari Taiwan. Setelah dari Taiwan ini persiapannya berarti terfokus di Sentul semua? Kita disentul, terus kita kemarin udah ngobrol-ngobrol juga sama Coach Lee. Kalau sepertinya kita diizinkan untuk lebih awal ke Cina, kita tanggal 1 tes di sana sekitar 2 minggu dan cari-cari lawan di sana. Kalaupun kita tetap disentul sampai ke pertandingan, mungkin kita minta try in aja di antara Surabaya, mungkin Jawa Tengah, cari-cari lawan lah. Dan di Sentul ini kan juga ada beberapa timnas ya, dari Betul. timnas yang seniornya ada, Ada. terus yang U16-nya juga ada. Nah pernah ngelakuin trial nggak, uji coba selama masa persiapan menuju FIVB? Kalau persiapan lawan U16 sepertinya juga nggak memungkinkan Mas. Kita pengennya itu cari lawan tanding yang sekiranya di atas kita. Oke. Iya. Kalau yang 2 itu kan cewek juga nggak mungkin juga. Oke, jadi memang diharapkan lawan tandingnya ini yang ada di atas ya, Ada di lawannya atas. senior. Nah, timnas Iya. putra senior kita malah ada di Surabaya. Betul. Nah, ini yang akhirnya juga menghambat tim U21 untuk dapat apa ya namanya lawan training Ya. yang diharapkan mampu untuk bisa nambah kekuatan dari tim U21 ya. Ya, betul. Nah, dari nama-nama yang mungkin udah dipersiapkan dari tim U21, ada kejutan nggak? Atau nama-nama yang sudah kita lihat di Jakarta Garuda? Ada penambahan satu Siapa tuh? yaitu Krisna. Oh, dari Ya, Samator. Dari Samator. Kenapa? Kalau Krisna sih orang lama balik lagi. Iya, karena kan Proliga dia tidak gabung ke Betul, Garuda. karena Jadi ke Samator ya. Ya, karena dari pihak Samator meminta Krisna, dan kemarin ada surat Krisna gabung lagi ke kita. Itu ya intinya sangat membantu, apalagi dia kan kemarin juga membantu untuk lolos ke Piala Dunia. Dari APC dia kan ikut. Betul, yang lolos 4 besar Ya, dari Asia ya. Betul. Oke, jadi ada satu tambahan nama yaitu Krisna. Krisna. Oke, nah ini yang bikin penasaran posisi setter nih. Karena kita kehilangan Faril yang gabung ke Bayangkara. Dan Faril kayaknya nggak gabung di U21 juga ya? Enggak gabung. Enggak. Oke, berarti siapa setter kedua setelah Fahril. Fajar? Siapa? Saya lupa. Kalau Fajar. Galang. Kita setter ada 3 sekarang. Ada Rohwan. Fajar, ada Galang Galang, sama ada Rohwan. Nah, ini 3-3-nya sebenarnya mampu semua. Cuman nanti siapa yang siap, mungkin itulah yang dipilih. Kalau Fajar mungkin udah dari awal dia ngikuti sama anak-anak, udah klop lah. Tinggal ngatur serangan sama penyajiannya aja. Kadang-kadang masih ada errornya, ada apanya. Itu nanti tugas kita pelatih untuk memperbaiki lagi. Oke, berarti satu lagi nih antara Galang sama Rohwan. Oke, yang nanti akan dipilih dan berangkat nanti ke Cina. Karena hanya 12 nama 12. artinya ya. Nah kalau 12 biasanya ya, ini biasanya kan libero cuman bawa 1 nih. Rehan apa Rehan berarti yang dibawa? Ini kemarin juga kan di Surabaya sebenarnya 12. Oke. Kita pakai libero 2. Oh iya, tetap 2 ya. Tetap 2. Berarti yang dikorbanin apa tuh? Middle blocker 1. Kemarin Oh, opositnya cuma 1 ya kalau nggak salah ya? karena kan waktu itu Nibras kena usus buntu. Betul. Jadi opositnya tuh Kalau nggak salah Dauda aja ya? Dauda sama Bagas waktu itu. Oke, Bagasnya Indomaret ya? Bagas. Oji jadi OHA dia. Di awalnya Oji juga, OP juga itu. Cuman Oji kemampuan resipnya bagus, jadi dibalik dia OHA, Bagas masuk ke oposit. Sekarang justru Bagas yang naik menjadi OHA. Jadi rame lah. Kalau kepengen saya sih antara OHA sama OP itu sama-sama apa ya? Tidak dilebihkan, tidak dikurangkan. Jadi artinya semua harus bisa. Karena nyerang kan di 2 harus bisa, di 4 harus bisa. Cuman kendalanya di resip aja. Betul, itu yang bedanya Itu memang. yang bedanya. Sebenarnya sama-sama nyerangnya sama, cuman lebih mendominasi di OP, lebih fokus di 2.
Oke, nah ini kalau proses seleksinya sendiri, ada kriteria khusus nggak dari tim pelatih buat nentuin nanti 12 nama ini yang akan wakilin Indonesia U21? Kalau khusus enggak ya, paling kita lebih ke spesialis. Kadang-kadang kita kan ada nyiapin spesialis ya. nyiapin spesialis, strateginya kita di situ. Kalau khusus sih enggak. Karena kita kan lihat-lihat juga di kayak di Proliga atau di liga luar juga ada spesialis servis, ada spesialis blok. Blok, betul. Jadi kita Ada di defense situ. spesialis. Ya, kita dicoba di situ. Oke, jadi itu yang jadi pertimbangan mungkin nanti 12 nama yang dibawa ya. Ya. Nah, tapi secara postur jadi pertimbangan nggak? Karena di FVC kemarin kita agak kesulitan nih kalau lawannya Iran yang posturnya tinggi-tinggi bisa 2 meter, apalagi kan nanti ada Italia, ada Prancis. Nah, itu juga ya umur boleh muda tapi tinggi-tinggi banget kan itu pasti. Ya. Kalau postur memang pengaruh di volley, cuma kita pengennya menutup kekurangan itu dari segi teknik. Misalkan dengan resip yang bagus, defense yang bagus, itu seperti yang tim Jepang lakukan itu kan juga posturnya juga tidak terlalu tinggi, cuma dia ada keistimewaan makanya bisa tembus di VNL. Seperti itu. Oke, jadi memang coba ditutupin dengan faktor teknis ya, yang coba diperbaikin sama tim U21 di FIVB World Championship yang akan berlangsung di negara Cina. Tapi kalau ada kendala non teknis gak dari tim U21 menjelang ke FIVB? Non teknis. Ya kalau secara teknis kan terus dimatangkan kan, secara kemampuan terus di drill, secara latihan. Nah secara non teknis apakah kurang lawan tanding atau seperti apa nih Coach Anwar? Kalau non teknis ya, kalau lawan tanding kita sebenarnya apalagi ini waktu masih ada 2 bulan ya, 2 bulan setengah lah kurang lebih. Kita butuh lawan tanding, apalagi kalau sesama beda nggak di kita ya, kita di luar sana juga pengennya seperti itu. Oke, karena kemarin ya pas FVC saya ingat tuh, jadi sempet tanding juga sama tim-tim peserta dulu kan sebelum kompetisi kan, itu yang diharapin juga sama tim pelatih. Ya seperti itu. Oke, jadi bisa lawan tanding sama peserta sekaligus jadi ngelihat dulu ya kemampuan dari Indonesia tuh ada di level mana gitu ya. Jadi nanti kita bisa improve lagi, bisa kita tingkatin lagi gitu ya. Tapi sejauh ini kalau dari kelemahan selain bola pertama, apalagi yang mungkin diperbaiki sama tim pelatih? Mungkin kita di blok ya, di blok kita karena sebenarnya postur tinggi, tapi mungkin ini ya disitulah kematangannya belum terpenuhi. Jadi kita segimana defense-nya bagus, bola-bola kecilnya bagus, tapi kalau bloknya tetap bolong susah juga gitu. Apalagi dengan postur kita paling tinggi 196 ya, berhadapan dengan Eropa di atas 2 meter ya. Makanya itulah PR paling utama ya resip sama blok. Oke. Kalau segi kemampuan nyerang mungkin ya bisa dibilang hampir-hampir sama lah. Tapi emang kalau dari hasil drawing siapa yang memang yang paling diwaspadain atau siapa yang paling waduh nih agak berat nih kayaknya nih, Italia ada, terus ada Prancis, ada Argentina. Nah kalau dari Coach Anwar Sadat, dari Coach Nurway siapa kira-kira? Ya hampir semuanya, jadi Argentina, Italia, terus Prancis juga sudah bagus juga. Ya kalau Tunisia saya belum tahu peta pemainnya seperti apa. Ya mudah-mudahan kita nanti targetnya juga di setiap pertandingan main maksimal aja, mengurangi kesalahan gitu aja. Kalau dari Coach Anwar Sadat? Hampir sama sih. Kita belum tahu kemampuan yang satu pool kita, ya kita juga. Tapi ini ya apalagi kita punya target 16 masuk dulu, ya kita gimana caranya harus bisa ngalahin ya Tunisia sama Ukraina betul. Itu target kita sebenarnya. Oke, dengan target masuk ke 16 besar di FIVB, itu berarti harus finish di peringkat berapa fase grup? Peringkat 4. Oh, peringkat 4. Ya, 1 sampai 4 itu masuk. Masuk ke 16. Walaupun nanti secara drawing mungkin kalau peringkat 4 akan lebih berat ya. Ketemu peringkat 1 betul. Grup lawan ya. Oke, jadi memang minimal harus ada di peringkat keempat, artinya kita harus bisa melampaui Tunisia dan juga Ukraina. Nah, sambil kita berharap juga kita ngasih perlawanan bagus ketika lawan Italia, Prancis dan juga Argentina. Nah, di fase grup nanti di mana sekali lagi akan berlangsung di negara Cina yang akan menjadi tuan rumah. Rencana nanti akan berangkat kapan berarti tim U21? Kalau plan awal itu kita tanggal 1 Agustus ya. Karena ada latihan dulu di sana sama
cari lawan di Cina, tapi kita sampai sekarang belum tahu apakah hanya ke sana langsung bertanding atau kita tes dulu di sana. Kita belum tahu. Oke, jadi belum ada kepastian Belum itu ada ya. kepastian. Kapan untuk bisa berangkat dan apakah akan bisa dapat lawan tanding ataupun enggak nanti Ya. di FIVB World Championship 2025. Tapi kalau melihat sekali lagi dari persiapan ya dari tim Indonesia U21 kan mungkin akan ada kendala juga, mungkin ada beberapa pemain yang dapatkan cedera gitu. Nah ini gimana kalau proses dari tim pelatih supaya menghindari para pemain supaya nggak cedera menjelang kompetisi? Oke, yang pertama dari segi pemanasan. Jadi pemanasan harus serius mungkin ya. Cukup juga dari segi durasinya. Jadi kalau pemanasan yang kurang nanti bisa mengakibatkan cedera. Terus yang lain jadi mencegah pemain itu overtraining juga. Oke. Itu juga. Jadi kalau misalkan anak-anak kelelahan itu juga kurang bagus buat kesehatan terutama cedera mereka. Termasuk istirahat ya itu. Itu kunci utamanya istirahat. Nah ini gimana dari tim pelatih bisa ngontrol anak-anak U21 supaya istirahatnya cukup, tidurnya teratur, walaupun memang mereka ada di satu mes ya? Ya, jadi U21 ini kan bisa disebut masih junior ya. Jadi alhamdulillah tim ini dibentuk udah lama, jadi semua nurut. Kita jam 10 udah masuk kamar, masalah kalian tidur maksimal jam 11. Jadi mau nggak mau harus masuk kamar. Kita juga kan ini di mes ini disatuin ada 3 official, ada PCO, masa sama scouting. Jadi mereka ngontrol juga. Ikut membantu. Jadi kalau sepertinya mereka jam 11 atau setengah 11 masih bercanda, masih belum tidur, mereka tegur. Jadi kita komunikasi juga sama yang diem satu mes. Karena ini udah tahun keduanya Jakarta Garuda, saya deg-degannya tahun depan jadi nggak ngikut gitu loh. Tekniknya itu benar-benar dimatangkan tuh mulai dari bola pertama dulu, dari receive atau defense dulu. Netizen terutama di sektor putri, jadi banyak yang menyayangkan Ya. kenapa akhirnya kok nggak ada nama Junada Santi masuk ke senior. Betul.